Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama sudah barang tentu kita mohon saran-saran agar kita hari ini yang mulai banyak fitnah, musibah, PHK di mana-mana, orang larat makin banyak katanya. Moga tetap nyuwun Gusti Allah, moga tetap sehat walafiat. Dan yang penting sawaya-waya itu husnul khotimah. Sengaja tadi malam kalau baca hadis-hadis Bapak Ibu barangkali belum pernah dengar. Jadi Kanjeng Nabi niku sebelum itu ternyata ini baca surat Al-Nisa 69. Beliau ini sakit kurang lebih 14 hari lah. Terus bukan sakit sembahyang, jadi imam itu hanya 17 kali sholat berarti 3 hari. Subuh, ya, ini kan lahir hari Senin, meninggal juga hari Senin. Setelah subuh, beliau tidak keluar masjid, melihat jamaah masih ramai, bersyukur, memberi syarat agar Abu Bakar tetap jadi imam. Dan setelah duha, Bapak Ibu, itulah detik-detik beliau meninggal dunia. Ya, ini riwayat Aisyah karena meninggalnya Kanjeng Nabi kan di pangkuan Aisyah. Ya, waktu itu ketika di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, ibu bapak, datanglah saudara laki-laki Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar. Kelihatan Abdurrahman membawa siwak, ya. Nabi minta disiwaki pelan-pelan. Setelah disiwakan pelan-pelan, terus ada air di gelas itu, tangannya dimasukkan air, kemudian melihat ke atas, di air itu dibasuhkan di kepalanya sambil membaca la ilaha illallah. Setelah itu terdengar di telinga Aisyah membaca surat ini, ma'alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. 3 kali meninggal dunia. Kedua, jadi ayat Nisa 69 ini bagus, panjenengan memperbanyak. Ya, kalau la ilallah kan jelas. Kalau riwayat dengan di telinga Aisyah, menurut Aisyah sangat terdengar dengan terang belum membaca doa itu. Ayat Quran yang intinya doa agar masuk surga bersama orang soleh, orang para nabi, orang yang jujur, para syuhada. 3 kali. Monggo kula ditirukan 3 kali nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'alladzina an'amallah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa. 3 kali Bapak Ibu, terdengar dengan jelas oleh Aisyah, lihat 3 kali. Jika dengan demikian, kalau yakin tidak ada di antara panjenengan yang tidak ingin husnul khotimah. Insyaallah sedaya semua kepingin husnul khotimah. Dan kalau husnul khotimah, ya peluang orang mati kan hanya 2 macam. Satu, di
di Raudhah min Riyadil Jinan, kalau husnul khatimah itu di taman surga. Sudah ada di kompleks warga berarti. Ya. Tapi kalau su'ul khatimah itu di bibirnya neraka, rotan min khufari niran. Doa kajian Nabi kalau mendoakan orang mati kan Allah maj'al qabruhu raudhah min riyadil jinan wa la taj'al qabruhu rotan min khufari niran. Kalau lanang kalau wedok ya Allah maj'al qabraha raudhah min riyadil jinan wa la taj'al qabruhu rotan min khufari niran. Terus niki surat ya, lali panjenengan buka surat An-Nisa 69, tapi tidak dimulai awal. Ayat itu sebenarnya dimulai dengan wa may yuti'illah wa rasulah wa ulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ternyata yang diwajibkan Nabi mulai ma'alladzina, ini doa agar beliau masuk surga bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ayat Al-Fatihah ini Pak, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang dijamin masuk surga? Para nabiin, wasiddiqin, orang yang jujur dan berusaha ya berjuang untuk mempertahankan merujuk kejujuran untuk kebenaran. Titik ini benar jujur. Wasyuhada, syahid, termasuk ngaji seperti ini, thalabul ilmi ini pahalanya seperti pahalanya mati syahid. Insyaallah, amin Allahumma. Satu majelis ilmu seperti ini afdalu, lebih utama daripada 1000 rakaat sembahyang sunat. Kata Allah sangat mencintai orang yang mencari ilmu. Bahkan berkali-kali, kadang sering lali, itu sangat penting. Wong mati kan semua ditinggal, rumah tinggal, ya kali ditinggal, gelangnya ditinggal bu, apa yang nenggoni kaki ini kenapa wong itu kan atau yang kakinya ditambah, kenapa jadi wanita, tinggal, ditinggal, ya orang India itu sampai kepalanya penuh, ditinggal, yang dibawa kan 3, 1 ilmu sing manfaat itu ilmu yang diamalkan dan ilmu yang panjenengan sampaikan pada orang lain, diajarkan waliu anni walu ayat. Yang kedua sedekah jariah, dan yang ketiga waladin sholihin yatullah. Kalau punya anak soleh ya nanti mendoakan panjenengan. Ya tinggal apakah anak panjenengan pasti mendoakan, ya tinggal didian panjenengan. Jadi didik yatullah insyaallah. Dan ini yang digawa ya, ilmu duduk panjenengan di Masjid Baitul Ma'mur yang paling 45 menit ini ya, cukuplah ngaji muter suwi-suwi ya, yang penting dilakoni, amin Allahumma ya. Ini yang pertama, mugi-mugi panjenengan kerasa lebih sering moco ayat yang dijeroan iki ya. HP-nya boleh dibuka bukan gawa HP. Diulangi sekali lagi, monggo. Ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Gampang hafal ini. Ini satu. Yang kedua, ibu bapak, hari-hari ini di mana-mana kita selalu berita memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja. 2 minggu yang lalu ibu bapak Bank Dunia, lembaga yang resmi, orang Indonesia itu dalam hari ini orang melarat sudah 62%, 68%. Berarti sama dengan 194 juta. Dari 285 juta penduduk. Jadi karena ekonominya baik, pertumbuhan juga paling jelek selama 5 tahun ini sekarang. Triwulan ini hanya 4,7. Berarti memang harus prihatin, makanya Presiden juga ngajak prihatin efisiensi. Ya, hanya sayangnya yang efisiensi yang isor yang dukur boten jari ini. Ya. Mengencangkan ikat dipegang. Nah, sing isor jari ini ikat pinggangnya sudah malu sudah pedot. Ya, katanya begitu. Ya.
Lek kula ningali nggak usah jauh-jauh apa sekalian. Kalau di perempatan sudah mulai banyak manusia perak, itu ukuran. Memang kita harus prihatin. Manusia perak itu anak muda, kadang yang tua, tidak pakai baju, bapak ibu disemprot warna silver. Manusia perak. Kan kata di perapatan-perapatan. Kata di mana-mana. Saya kemarin dari Tulungagung, dari Blitar, dari Jember, keliling-keliling. Hari ini langsung ke Trenggalek, nanti malam ke Kediri. Besok paginya masih ada arulah foto di Blitar. Mungkin panjenengan tungani sehat dan selamat. Amin Allahumma amin. Terus di sebelahnya biasanya ibu bapak di perapatan, lek manusia perak sebelahnya ini biasanya seorang ibu, gitu bayi, terus tutupnya seprit ikut dipaku, sudah baik nyanyi ini loh Pak. Pak Didi, sholatullah, salamullah. Kan jalo karbe. Tapi kalau ditambahi sholatullah, salamullah ini aku menurun Pak. Sama kan sholatullah, salamullah. Tapi seringkali kan ono linknya, sholatullah, itu yang menurun. Sebelahnya lagi total Quran nggak payu. Di sebelahnya lagi wong lanang gawa kepucing. Gandengannya ini ada. Pura-pura akan membersihkan mobil aja. Ya, itu indikator isyarat memang ekonomi sedang tidak baik saja, berarti memang harus lebih prihatin. Bagaimana konsep Islam Kanjeng Nabi? Dua. Siji, ya pokoknya hidup lebih sederhana Pak. Ya, makan juga tidak perlu yang mewah, mau sebetulnya rawan setan. Ya, bebek betino atau sop ayam apa sop janda ya. Kulon UPN ini kalau Pak. Kalau sering nyaca Pak Didi ini kalau sop janda itu tulisannya gede rondo. Rondo ini rondo garing apa rondo terus nih Pak. Ya lebih sederhana, misalnya memang penghasilannya mulai berkurang ya cukup Bu magicom dia anak nasi digoreng, tidak perlu digoreng ke tempe tok misalnya loh gitu. Ya, sederhana. Lah, Kanjeng Nabi mendidik kita kan memang hidup sederhana. Ada kita malu Bapak Ibu. Kanjeng Nabi niku kalau sering matur, sarenya tidurnya pakai tikar dari daun kurma. Kayak kita tikar dari daunnya kelapa itu. Bantale apa? Ya seperti itu Pak, yang kita tuh untuk keset itu. Mengapa memang Nabi ingin memberi contoh hidup di dunia harus sederhana, ibadahnya yang tidak sederhana. Lah ternyata kesederhanaan Kanjeng Nabi ini ibu bapak sak keluarga nih Fatimah, Sayyidah kali Sayyidina Ali. Dengan buka sekarang surat Al-Insan 78. Apa ini boleh dibuka? Surat Al-Insan 78. Itu kan menerangkan betapa dahari Sayyidah Fatimah kali Sayyidina Ali itu sangat sederhana. Niku kan surat itu ada hubungannya asbabun nuzul. Hasan Husaini loro Bu, Sayyidina Hasan Husaini loro. Terus dianjurkan Kanjeng Nabi wis donga ya Allah, insyaallah waras. Tapi nadaro Fatimah Ali donga Allah jalo waras anakmu loro, nadaro lek waras poso 3 dina. Alhamdulillah ibu bapak akhirnya waras. Ketika waras akhirnya kan nadar harus wajib toh. Poso 3 hari, tapi ternyata ibu bapak, masya Allah, ya karena yang mau dibuat buka dada, ya biasanya memang tiap hari lebih banyak kurma kali zam-zam Kanjeng Nabi ini, selalu, ya. Sehingga akhirnya dalam tafsir diterangkan Ali datang ke orang Yahudi yang punya pabrik kain, pabrik tenun lah, perusahaan tenun namanya Sam'un. Pak Sam'un, hari ini saya ingin kerja sampean untuk bekal buka puasa nadar saya.
monggo, tapi jangan sampean, Fatimah saja. Tiba-tiba akhirnya Fatimah, anak Nabi. Dan Nabi memang mendidik anaknya harus kerja keras, Pak. Tidak boleh lah anak Nabi okang-okang. Dalam keadaan puasa akhirnya kerja di Pak Sam'un Yahudi tadi, ibu bapak nenun kain, dapat upah, alhamdulillah, dibelikan makanan agar bukanya terasa lebih enak, kan loh karbin. Lah, ketika sudah selesai, sudah siap mau buka ibu bapak, ayat yang ke-8 dia menuju, ayat Al-Insan 8. Wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Datanglah orang-orang miskin tidak sendirian. Fatimah Ali, kami ini orang miskin, hari ini belum makan. Ya, akhirnya jatah buka yang lebih enak daripada biasanya itu diberikan orang-orang miskin tadi, Bu. Dan Nabi selalu begitu, Nabi mesti mendahulukan orang lain. Hari kedua sampai mawon berangkatlah Fatimah kerja di Pak Sam'un, orang Yahudi. Ya, kerja dalam keadaan puasa loh Pak, poso nadar. Alhamdulillah dapat upah biasa, digunakan untuk beli bahan-bahan untuk supaya bukanya terasa lebih enak. Datang hari kedua itu anak-anak yatim, makanya dia miskinan wa yatiman, anak yatim tak sendirian. Fatimah Ali, ya, ini kami anak yatim belum dapat bagian. Ya, kalau sekarang makanan bergizi, ya, tapi tidak ada racunnya. Alhamdulillah ya diberikan, Bu. Ya kembali bukanya balik biasanya ya kurma dengan zam. Air itu kan sudah air yang juga ada mineral dan kurma sudah ada protein bagus lah. Ya memang sekarang mulai banyak orang diingatkan kelola panjenengan. Orang sakit itu kan bukan sebenarnya bukan kurang mangan boten Pak. Krono kakean geragas semua dimakan. Ya. Hari kedua, hari ketiga ingatan Bapak Ibu dalam keadaan puasa kerja, sore pulang dapat upah, alhamdulillah di hari 3 mudah-mudahan ini bukanya terasa lebih nikmat lah. Sama ayat itu menerangkan yang ketiga itu asiro itu tawanan perang, asiro tawanan perang. Fatimah Ali, kami ini tawanan perang hari ini belum dapat jatah, tadi diberikan. Itulah kesederhanaan. Rasulullah selalu mendahulukan orang lain. Kanjeng Nabi yang hampir tiap hari ya orang ngantar susu, ngantar makanan pada Kanjeng Nabi banyak Pak. Tapi mesti diberikan orang lain, bahkan uang. Kasus sekali, tidak sekali, 2 kali Bu, dia berangkat ke masjid, ketemu orang fakir miskin. Apa yang ada di saku Nabi diberikan semua. Padahal Nabi juga lapar waktu itu. Jika untuk nahan lapar, Nabi cari kain, isinya kerikil. Waktunya mami akhirnya bersuara, kretek. Setelah sholat selesai, dikir selesai, Umar, sehingga ke Umar bin Khattab itu paling kendel. Ya, Umar Bakri kan konconi Bang Toyib yang tidak pulang-pulang itu ya. Suami yang PLU Pak itu, pasukan Ali Umar gak boleh mulai. Nah, dirangkok dibuka oleh Kanjeng Nabi Ibu Bapak. Kain di sini kerikil, loh, hanya tidak punya uang itu. Tadi ada orang miskin, saya sebagai pemimpin harus lebih tahan lapar. Kalau nahan lapar, ikat pinggangnya saya beri kerikil. Pemimpin itu Kanjeng Nabi kan uswatun. Cara sampean ngarso sungtulodo. Jadi nggak ngomong doh teladan. Ya, ada hadis yang menarik, suatu hari ada orang ya hibahlah kambing 1. Kanjeng Nabi tidak mau buat tetangga, Pak. Ayo makan bareng-bareng, makan enak. Wis aku sing tuku iki. Lho, sing nyebut lah kayune sapa dinge masak durung ngono.
Akhirnya Kanjeng Nabi, wis aku sing golek kayu. Ibu bapak ngerti boten ngomong tok, langsung Kanjeng Nabi ngangkat kayu disiapkan untuk masak daging. Apa sahabat, boten aja tunda. Saya tidak mau, saya kan juga manusia, saya juga ingin masuk surga, boleh ganjaran seperti sampean. Nah, pemimpin yang seperti inilah yang mesti disukai orang. Itulah Rasulullah uswatun. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu, ya, surat Al-Insan ayat 7 dan 8. Wa yut'imuna, yang ke-8 itu yang penting. Ayat yang ke-7-nya kemenakan itu nazar tuh. Ya. Di wa yut'imuna ala hubbihi. Ya. Itu Pak ya, Kanjeng Nabi kan dididik putra-putra ini cinta kepada anak yatim, orang miskin, dan apalagi orang yang sedang ditawan, keadaannya sedang ya susah. Ini satu. Jadi Bapak, konsep menghadapi ekonomi yang sedang kurang baik ini berarti hidup lebih sederhana, insyaallah. Ya, amin Allahumma amin. Yang kedua, kalau sudah menyangkut rezeki Ibu Bapak, itu mesti kembali lagi, walaupun dulu pernah kami sampaikan, surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Itu bala ini kan buat nopo-nopo. Kadang sampeyan itu lalian bodoh ayo. Jadi ayat ini ayat populer waktu khutbah Jumat, Pak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita ulang lagi buat teman-teman. Jadi ayat itu Bapak Ibu At-Tolak 23. Niku kan asbabun nuzulnya seorang laki-laki, ibu bapak, sowan Kanjeng Nabi, krono musibah itu tumbuh-tumbuh, ada 3. Kanjeng Nabi, kula niki kebun kurma kula 2 tahun tidak berbuah. Sehingga selama 2 tahun ini kula makan saja sulit. Lah, selama 2 tahun ini istri saya juga sakit-sakitan. Ya mungkin ya krono ini bis bau kira-kira. Lah kemarin Kanjeng Nabi tambah 1 lagi, anak saya laki-laki diculik perampok dan infonya dibunuh. Apakah musibah kulo yang tumbuh-tumbuh ini ada makhroja, ini ada kalimat makhroja, ada jalan keluar, ada solusi banget. Dan ini lebih penting lagi, apakah rezeki saya dari kebun kurma bisa kembali pada min ghairilah, tanpa diduga. Kanjeng Nabi dawuh, bisa tetap ikhtiar. Secara zahir harus tetap ikhtiar. Tapi tambahlah doa. Perbanyaklah istighfar. Wastaghfiru bi qiraatil istighfar. Ya astagfirullahaladzim, paling tidak dapat tambah aladillah ilaha wal hayyul qayyum, monggo paling tidak astagfirullahaladzim, perbanyaklah istighfar. Dere-dere Bapak Ibu, istilah Kanjeng Nabi, lek walehnya nopo? Bosen nggih. Ganti hauqalah. Hauqalah niku la haula wala quwwata. Alhamdulillah Bapak Ibu, dibacalah 1,5 bulan menurut riwayat. Tidak hasil, karena tidak hasil. Istri aku sejak awal gak pati percaya mau kebun kurma 2 tahun gak kok solusinya hanya istighfar. Allah enggak, soal Kanjeng Nabi barangkali ada doa yang doa Kanjeng Nabi kan jadi pun ngerti Bapak Ibu. Suruh hasil yang kita rekan tidak akan berhasil. Oke, lu kok ngono? Ini gara-gara istrimu tuh tidak percaya. Bapak Ibu, bagaimana Allah mengabulkan doa panjenengan sampai Allah nggak percaya? Suudon bagus ya Allah. Harus khusnudon. Dungan harus yakin. Aku yakin Pak, harus yakin betul. Percaya betul Allah pasti mengabulkan. Tidak ada. Kalau untuk urusan rezeki yang seret, ya istighfar.
lek waleh ganti auqolah la haula wala quwata. Dah, tugas kamu hanya meyakinkan istrimu. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, suami yang baik ini ingat suami istilah saya DKI itu Pak, dikendalikan istri. Ya. Walaupun ada yang satu di PLO tadi, pasukan lali umah gak boleh-boleh bang toib tadi. Sabar, Masya Allah. Akhirnya diyakinkan dengan sabar, istrinya akhirnya yakin, diwaca malih Bapak Ibu menurut riwayat 1 bulan. Lah, tahu-tahu anak yang diculik perampok tadi datang Bu, Pak. Dan datangnya membawa kambing 3.000. Langsung suami tadi sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi kan tahu. Anakmu toko seneng tapi susah kan Nabi. Kok seneng tapi susah? Gimana itu? Lah Kanjeng Nabi kan perso selama 2 tahun ini kami makan aja sulit. Anak datang dia seneng tapi ini loh Kanjeng Nabi 3.000 kambing. Nah, hari ini saya harus memberi makan, kewajiban memberi makan 3.000. Nopo betul stres. 2 minggu yang lalu Ibu Bapak saya membuka laporan Menteri Kesehatan hari ini. Orang Indonesia itu yang stres ringan, itu skizofrenia namanya. Itu 52%. 2 di antara 1.000 orang gila. Ini catatan resmi pemerintah lewat Menteri Kesehatan. Jadi orang gila makin banyak. Skizofrenia itu stres ringan Bu. Misalnya sulit tidur, senang agak menyendiri, ya, sulit tidur, itu gejala stres ringan. Tapi tidur terus, kata para ahli, itu juga stres Pak. Jadi wong kok turu, itu juga gejala stres. Jadi agak cenderung menyendiri. Yang kedua, sulit makan kok sulit, males lah. Itu juga hati-hati itu stres ringan, skizofrenia. Boleh mangan terus. Hati-hati Pak, itu juga gejala stres ringan. Dan stres bukan diri kan sutris. Dukri sutris itu bunuh diri Pak. Dan dulu pernah kami sampaikan bunuh diri itu yang banyak sekarang. Laporan resmi pemerintah nih, anak muda umur 15 sampai 29 tahun. Namanya Alzheimer. Alzheimer itu pikun plus Pak. Gejalanya arek HP-an nggak berhenti 5 jam, itu kena Alzheimer. Nggak berhenti terus. Pikun plus Alzheimer itu pikun plus Pak. Pikun roh kan lali Pak wong tua. Ambilkan makanan, aku nduk, lupa baru makan. Nah itu namanya pikun Pak. Plusnya ini yang bahaya Bu. Plus apa? Plus mudah marah terus ingin bunuh diri. Itu pembunuh kelima penyebab. 1 jantung resmi nih pemerintah. Loro paru-paru. Nah, paru-paru niku penyebabnya rokok. Nah, tapi saya punya teman di Pak Didik di pegawai Kementerian Keuangan, anak Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sekarang itu kalau pidato Ibu Bapak ditambahi, saudara-saudara yang merokok tetaplah merokok, jangan berhenti. Karena apa? Cukeni rokok Bu. Pajak rokok itu pinter 250 triliun. Padahal sekarang APBN itu tekor terus. Pajaknya bodoh tidak bayar kabeh. Memang ada sulit kok. Jadi 250 T Pak. Oke loh Pak, 250 T. Nah, itu sama tukangnya Daud sampai Rubel, Surabaya banjir. Jadi yang merokok tetaplah merokok. Ini presidennya tegas, harus ditutup. Ya tetap beda presiden tentara dan tentara kan beda. Lebih tegas, lebih
cepet, model kan ngaten Pak. Dan ada kesan roto ke susu untuk model itu. Oke. Jadi Bapak Ibu, di akhirnya pegawai-pegawai Menteri Keuangan yang di belakang yang biasa ngerokok, Pak Didi, wahai para perokok bersatulah. Ya, satu sisi memang bahaya Pak, tapi sisi pemerintah butuh, dan gula duit lewat rokok paling gampang. 250 triliun itu sing bocor akeh niku katanya, kok iso sing cukai-cukai sing termasuk ilegal itu apa? Ya buat terserah panjenengan lah. Saya nyarankan ngerokok tulis ambane Senin Kamis leren. Tapi kata wong perokok, aku nyumbang pemerintah iki APBN, fiskalnya uang di APBN itu namanya fiskal. Ya, fiskalnya APBN kurang. Lah, yang ketiga jantung, paru-paru, hipertensi, lemak-lemak. Terus yang keempat diabetes. Diabetes itu kata anak saya itu 3 dokter semua Pak, ke rumah sakit. Ya, pokoknya diabetes itu gampang. Umur 40 ke bawah, lek makan nasinya banyak, iwak didik apa-apa. Tapi umur 40 munggah, monggo dahari nasinya sedikit, iwake sing akeh. Nasi ini ku gula ya, sego ini ku gula Pak. Lah sampeyan umur 40 niku udah nyimpen gula sekian banyaknya. Dalile lek dimudahkan begitu, Bu, sing kena gula-gula niku, Pak nggih. Lek umur 40 ke bawah, sekali lagi segone sing akeh, iwake iki gak apa-apa. Tapi lek 40 muga diwalik. Segone aja akeh Pak. Iwake sing akeh segone titik. Kosok ngene iwake tempe ditotok. Nasi itu gula. Apalagi mari ngono ngopi gulane ya akeh sisan. Lah yang kelima Alzheimer tadi. Alzheimer itu pikun tadi. Nah, itu yang menarik, yang kena. Itu persis data bunuh diri Bu. Laporan Menteri Kesehatan, bunuh diri di Indonesia itu 3 jam sekali. Negara dari 200 negara di dunia yang paling bagus bunuh dirinya Indonesia 3 jam sekali. Loh, di Amerika bisa 2 menit sekali Pak. Tapi data bunuh diri Menteri Kesehatan sama Pak. Sing bunuh diri itu sing akeh bukan orang tua sekarang, anak umur 15 sampai 29 sama. Apa niki lho, lek cuma mau orang menit tutup nggak apa-apa, 5 menit, lek sampai 5 jam berturut-turut tidak berhenti Pak, itu yang membuat Alzheimer umpruk apa ya, terlalu fokus, akhirnya Alzheimer lupa konsentrasi aku kan lupa segalanya. Mulai anak-anak sampean, jadi bukan orang tua Bu, anak muda di umur 15, antara 15 sampai 29 Pak. Jadi dia itu stres Alzheimer. Ya muka-muka tiling nih anak-anak ini. Paling dia lihat sholatnya apa Pak. Dari Nabi Ibrahim mawon. Jadi kan sholatnya kan bagus, terutama subuh. Tapi anak-anak kita kalau sering, kita fair lah. Anak-anak kita masih banyak yang bangsawan. Sebang subuh jam itu tuh bangsawan. Bongso sing tangine lah dari Nabi Ibrahim ditungani sebelum usoli, lek dah biasa usoli tidak usah dilafalkan usoli, dalam hati memang ada beda pendapat. Sing sholat bisa usoli tidak ya enggak, tapi sebelum niat bacalah ya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu kewajiban Nabi Ibrahim bangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, dan Ka'bah itu kiblat sholat sak dunya, dibaca itu ya Allah mugi-mugi kula istiqomah sholat, kula mugi istiqomah dan seluruh anak-anak saya wa min dzurriyyati. Surat Ibrahim ayat 40, surat Ibrahim ayat baru niat, monggo tunjukkan saya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mugi masalah niku ya Allah istiqomah termasuk anak-anak kula ya dzurriyyah kula. Saen itu baru niat.
Sing biasa usoli ya usoli, sing biasa dalam hati dan hati. Beda pendapat orang apa-apa. Tidak usah pikiran. Okay. Nah, ibu sekalian, kembali pada riwayat tadi. Okay. Jadi Kanjeng Nabi akhirnya lu sing nyulik anakmu iku malaikat. Berarti istighfarmu, hauqolahmu iku dikabulni Gusti Allah. Dan Allah sudah kembalikan kambing 3.000 itu jauh lebih banyak daripada hasil kubut kurumun 2 tahun. Itulah min ghairilah ya tasib. Jadi soal rezeki ibu bapak, Quran tidak pernah salah. Kalau Quran salah kan dosa salah. Tapi harus yakin bu. Ya. Jadi cici hidup lebih prihatin, sederhana lah. Tidak perlu makan macam-macam. Ya. Ya, yang kedua, perbanyaklah 24 jam ya pokoknya seringlah terus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, paling tidak astagfirullahaladzim, terus la haula wala quwata, perbanyaklah itu. Istilahnya jadi gini, wow pak, perbanyak fastaksiru bi qiraatil istighfar. Wa it sa'ata lek kamu sama niku bosen. Dene wong itu jenis sama bosen nanti pak, hati-hati. Ojo tinggi. Ojo tidak ini pucun sama ya. Ganti kaulah lah kaulah wala quwata, dan Allah dikabulkan insyaallah. Monggo ini Allah ya. Dan masalah tidak ada orang tidak diberi rezeki mboten enten Pak Bu, mboten enten, semua pasti diberi rezeki Gusti Allah. Tidak ada umur 4 bulan ya. Nyawa dimasukkan di janin itu sudah ada ketentuannya. Iku umure piro, rezekine piro. Nanti mati ini suul khotimah, khusnul khotimah sudah ada. Jadi rezeki itu dari Allah, bukan dari manusia, bukan. Bukan. Loh, aku itu terjebak gaya. Loh, kamu itu siapa? Nyawamu itu nyawanya siapa? Kadang orang kan siapa? Saya itu pandai bekerja. Dan mana kamu lah, nyawamu tak bisa kerja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Surat Hud ayat 6 itu. Kalau sering matur, Allah itu di atas nempel kan Pak. Ini Allah. Fauqa juga di atas tapi ada jarak 2 beda. Allah kalau rezeki pakai Allah itu artinya bahwa rezeki tanggung jawab Gusti Allah. Jangan menungso kewat motif bener rezeki. Nanti ojo sombong-sombong. Sebagai rezeki mesti diberikan pada orang yang membutuhkan. Menurut kemampuan masing-masing. Ibu bapak, saya kira inilah pagi ini singkat, mudah-mudahan tinggal dilakoni apa boten. Moga-moga Allah memberi kemampuan keluarga panjenengan untuk betul-betul ikhtiar dohir tetap rezeki niku ibu bapak, tapi perbanyaklah lek wale sama bahasa Arab wale itu sama. Lan dua anak jadi ini siti sama Pak Waliat. Gantilah kaulah lah kaulah wala quwata. Yang ketiga, doa surat An-Nisa. Kalau wau monggo diwaca 69. Ternyata itulah menurut riwayat yang dibaca di Nabi setelah la ilaha illallah waca maladina anna alaihim alaya 3 kali. Semoga sedaya husnul Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa ghfir lana wal muslimin wa qina wa iyahum syarra masa'ib dunya waddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.